saya Febrianti, saya berperan sebagai keamanan logistik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Madileman Gaul, saya berperan sebagai pengawas operasional wahana. Halo semuanya, saya Mario Yohanes Dotobi berperan sebagai pemilik taman. Halo semuanya, saya Maria Fidelvia berperan sebagai ibu kantin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Monita Bangun, saya sebagai petugas kebersihan. Halo semuanya, perkenalkan saya Tirma Srino Ringo, saya berperan sebagai konten kreator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Salastasiani, saya sebagai penjaga loket. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valima Rasulina. Di sini saya berperan sebagai pemandu wisata. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah drama bertema kepemimpinan tim. Melalui drama ini, kami ingin menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada pemimpinnya, tetapi juga pada kerjasama, komunikasi, dan saling percaya antara anggota tim. Selamat menyaksikan! Taman Wisata Kebun Citra Buana sedang mengalami penurunan pengunjung pasca liburan. Pak Ian, sang pemilik, mencoba mendongkrak performa taman dengan target-target baru yang ambisius. Namun, caranya yang terlalu mendikte membuat ketujuh karyawan perempuannya merasa tidak didengar, memicu mogok kerja kecil-kecilan di tengah hari operasional. Pak Ian harus belajar arti kepemimpinan yang sesungguhnya sebelum taman tersebut benar-benar sepi. Oke semuanya, perhatikan. Data minggu ini turun 15%. Target kita bulan ini menaikkan pengunjung 2 kali lipat. Vero, tiket harus dipercepat sistemnya. Tiur, bikin 5 konten video setiap hari. Cindy, saya mau tanaman selalu hijau. Mengerti? Tapi Pak, kok laptop di loket itu, dia tuh kalau siang hari, dia suka nge-lag sendiri. Kalau kita paksa percepat sistemnya, yang ada laptopnya mati. Ya diakali, Vero. Pakai manual dulu kalau perlu. Yang penting antriannya tidak menumpuk. Pak, bikin 5 konten video sehari itu kualitasnya bakalan turun. Netizen sekarang lebih suka konten yang estetik dan ceria dan punya cerita, bukan cuma kualitasnya aja. Tiur, algoritma sekarang butuh jumlah. Ikuti saja instruksi saya. Kita tidak punya waktu untuk berdebat. Kita mulai kerja sekarang. Selalu begitu. Kita yang di lapangan, dia yang bikin teori. Dia pikir merawat tanaman itu seperti sihir. Padahal daun alami itu alami sendiri. Kita tidak tahu kapan layunya. Weh, itu apa? Kenapa? Apa namanya? Daerah pengunjung itu pada komplain semua. Dan tahu katanya aku kurang ramah, padahal aku dari tadi pagi udah ngeladenin mereka, udah mandu mereka, sampai aku nggak makan. Aduh, nggak tahu lagi lah gue. Sama tahu di kantin tuh juga lagi kacau banget. Pak Ian minta menu tambahan baru hari ini. Tapi bahan baku tuh belum dikirim sama Febri karena dananya tuh belum di ACC. Capek weh. Bukan salah aku tahu, Pak Ian itu nahan nota pembelian, katanya terlalu mahal. Sekarang gerbang macet karena pelanggan otomatis rusak dan belum diperbaikin. Jadi gimana dong? Teman-teman, lihatlah video yang dipaksa tayang tadi pagi malah dapat rating jelek. Netizen bilang kita pamer doang, tapi aslinya nggak siap. Apa-apaan ini? Kenapa banyak komplain masuk meja saya? Vero, kenapa loket tutup? Pak, laptop di loket itu mati. Aku nggak mau hitung manual, yang ada ujung-ujungnya salah. Aku juga nanti yang nombok.
Kami mogok kerja 15 menit, Pak, sampai Bapak mau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Hah? Mogok? Kalian ini digaji untuk bekerja, bukan untuk protes. Pak Ian, kami menghormati Bapak sebagai pemilik. Tapi bukan berarti Bapak memberi pemerintah atas dasar bukti. Bapak punya 7 orang ahli di bidangnya masing-masing. Kenapa Bapak tidak memanfaatkan kepala kami, malah cuma memanfaatkan tenaga kami? Bapak ingin tanaman ini semua indah, tapi Bapak tidak pernah bertanya bagaimana pupuk itu semua bekerja. Bapak mikiri perasaan pengunjung, tapi Bapak nggak pernah mikir perasaan kami. Kami ini senyum, Pak, karena kecapean, kelelahan. Jadi selama ini saya terlalu menuntut. Bapak bukan cuma menuntut kami saja, tetapi Bapak menutup telinga terhadap kami. Maafkan saya. Saya terlalu panik melihat angka penurunan itu. Saya merasa bertanggung jawab atas kelangsungan taman ini. Sampai saya lupa kalau taman ini hidup karena kalian, bukan karena angka-angka di atas kertas saya. Vero, maafkan saya soal komputer. Berapa harga yang dibutuhkan untuk servis total? Tidak mahal Pak, cuma pembelian RAM sama pembersihan memori. Febri, hasil semua logistik yang tertahan. Tiur, hapus video tadi pagi. Kita bikin konsep baru. Kamu pimpin konsepnya. Dan untuk kalian semua, tolong bantu saya selesaikan masalah hari ini bersama-sama. Untuk gerbang baratnya, Pak, saya dan Febri akan perbaiki palanya secara manual dalam 10 menit. Saran saya sih Pak, kalau untuk menu baru itu kita batalkan saja, kita pakai saja menu andalan lama kita, tapi kita kasih diskon khusus untuk hari ini. Dan saya juga, Pak, bakal ngajak pengunjung lainnya untuk ke rute yang lebih santai biar mereka nggak buru-buru dan saya juga bisa bernapas sedikit lebih lega. Bagus. Mulai hari ini semua keputusan besar akan kita diskusikan bersama. Saya di sini bukan hanya menjadi bos yang ditakuti, tetapi menjadi kapten yang mendayung bersama kalian. Ayo kita buka kembali taman kita ini. Target dan pencapaian itu penting. Namun, menjaga dan memanusiakan manusia di dalam tim adalah hal yang utama. Tim bukanlah mesin. Mereka adalah manusia yang memiliki emosi, rasa lelah, dan kehidupan di luar pekerjaan. Pemimpin yang empati tahu kapan harus memacu kerja sama tim dan kapan harus memberikan ruang untuk istirahat dan apresiasi. Ketika seorang karyawan merasa dihargai, mereka tidak hanya bekerja dengan tangan mereka, tetapi juga dengan hati dan jiwa mereka. Lingkungan kerja yang sehat bukan yang tanpa tekanan, melainkan yang penuh tawa dan saling mendukung di tengah kesibukan. Kepemimpinan yang baik melahirkan tim yang kuat. Tim yang kuat melahirkan keberhasilan. Mari menjadi pemimpin yang menginspirasi dan anggota tim yang bertanggung jawab. Bersama kita bisa, bersama kita sukses. Kenapa